Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara karakteristik atau keistimewaan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaannya, atau syumuluhu ala mutatallabatil hayah, kesempurnaan ajaran Islam dalam memberikan jawaban dan solusi atas setiap problematika kehidupan manusia. Indikasi dari kesempurnaan itu setidaknya bisa kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah dari hal atau dari kaitannya terkait dengan masalah hukum yang telah disimpulkan oleh para ulama kita. Para ulama kita mengatakan bahwasanya hukum itu bisa terbagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, mubah, makruh, dan mandub. Dan tentunya kalau kita pikirkan dengan seksama, kita tidak akan mendapatkan sedetik atau sedikit apapun dari perbuatan kita kecuali akan terkait dengan salah satu dari 5 hukum ini. Indikasi kedua dari kesempurnaan ajaran Islam bisa kita lihat dari aspek tema-tema pokok yang ada di dalam ajaran Islam yang secara khusus disebut dengan ilmu fiqh. Dalam hal ini, Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami Adillatuhu mengatakan bahwasanya tema fikih Islami itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah fiqhul ibadat dan yang kedua adalah fiqhul muamalat. Adapun fiqhul ibadat adalah kajian fikih yang bertujuan untuk membangun keharmonisan antara hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Dalam hal ini, fiqhul ibadat masuk di dalamnya kajian tentang ibadah thaharah, tentang salat, zakat, puasa, haji dan berbagai macam aktivitas kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Adapun fikul muamalat, maka dalam hal ini adalah kajian-kajian fikih yang bertujuan untuk membangun keharmonisan antar manusia dalam rangka mengarungi kehidupan sebagai bagian dari atau sebagai manusia yang bertugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, fikul muamalat pun bisa diklasifikasikan menjadi berbagai macam tema besar. Seperti misalnya kalau kita ingin mengetahui fikih Islam atau hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam lingkup keluarga, maka ulama kita menciptakan sebuah tema fikih yang disebut dengan ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, atau kajian fikih yang membahas tentang masalah-masalah rumah tangga. Untuk wilayah yang lebih luas sedikit misalnya, ulama kita menciptakan sebuah kajian fikih yang disebut dengan al-ahkam al-madaniyah dalam rangka membangun kehidupan yang harmoni antar sesama masyarakat. Kemudian ketika terjadi sebuah pelanggaran, terjadi sebuah kejahatan yang dilakukan manusia atas manusia lainnya, ulama kita menciptakan sebuah tema fikih yang disebut dengan ahkamul jinaiyah. Kemudian bagaimana Islam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, maka ulama kita menciptakan sebuah tema fikih yang disebut dengan al-ahkam ad-dusturiyah yang juga merupakan bagian dari fikih Islam. Dan kalau bagaimana Islam mengatur hubungan antara sesama muslim dengan orang-orang yang bukan bagian dari kelompok atau komunitas umat Islam, maka ulama kita menciptakan sebuah ilmu yang disebut dengan al-ahkam ad-dualiyah. Bahkan lebih dari itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Islam pun telah menetapkannya dalam sebuah tema fikih yang disebut dengan al-ahkam al-iqtisadiyah al-maliyah. Inilah setidaknya untuk bisa kita melihat kesempurnaan ajaran Islam dengan melihat 2 indikasi atau dua sebab atau 2 hal yang mana dengan kita memahami secara seksama, kita mengetahui bahwasanya tidak ada satu kehidupan atau tidak ada satu aktivitas kehidupan manusia kecuali pasti disitulah ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itulah sebabnya para ulama kita sepakat mengatakan bahwasanya ma min amrin illa wa fi hukmullahi taala. Tidaklah ada pada setiap perkara kecuali di dalamnya terdapat hukum Allah yang mengatur perkara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.